Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kasdu Erwanto SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, LPTK Universitas Tanjung Pura Pontianak, tahun 2022. Pelaksanaan praktik pembelajaran uji kinerja dilaksanakan di SMP Negeri 4 Satap Bunut Hilir, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu. Demikian perkenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita membaca doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Rindi. Ada keterangan dari Rindi? Ada. Yang dekat dengan Rindi, siapa rumah? Ada di rumah? Nah, jadi jangan ditiru yang seperti itu. Jadi kalau tidak hadir seperti biasa Bapak katakan harus mengirim surat. Jadi sekolah itu tahu, guru juga tahu. Jadi biar kalian itu tidak tanpa keterangan atau apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Yes. Kita ulangi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Yes. Tepuk tangan. Kalian bersemangat dalam belajar pada hari ini, sudah rapi, tapi sudah siap untuk belajar. Kita patut bersyukur kalian masih sehat, datang ke sekolah itu tidak ada keluhan sakit, cuacanya juga bagus, mendukung, jadi sudah pasti belajar itu harus semangat. Ikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Jadi tetap semangat. Lihat teman kalian yang tidak hadir, mungkin karena sakit, tanpa keterangan, itu kan sudah sangat rugi, sudah ketinggalan pelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui penggunaan media kartu kata dan kalimat, kalian peserta didik nantinya dapat menelaah atau menganalisis ciri kebahasaan dari teks prosedur itu dengan tepat. Nah, lalu kompetensi apa yang akan kalian capai pada pembelajaran hari ini? Kompetensi atau kemampuan yang akan kalian capai pada pembelajaran hari ini adalah kompetensi pengetahuan. Ini berkaitan dengan bagaimana nantinya kalian membaca sebuah teks prosedur, kemudian nantinya kalian menganalisis atau kalian mencari tahu ciri kebahasaan teks prosedur itu seperti apa. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas apa? Struktur teks prosedur. Ada berapa struktur? 4. Oke, sebutkan satu persatu. Yang pertama, ya. Ada 7 tujuan. Kedua, alat dan bahan. Oke, Naomi. Ada kalang.
Maka yang keempat, penutup. Jadi yang kita pelajari kemarin itu ada 4 struktur dalam teks prosedur. Ada apa tadi pertama? Tujuan, kemudian ada alat dan bahan, kemudian ada langkah-langkah, dan yang terakhir ada penutup. Lalu pada hari ini kita akan mempelajari apa? Nah, pada hari ini kita akan mempelajari ciri kebahasaan atau ciri bahasa dari teks prosedur. Nanti kita akan mengetahui apa-apa saja ciri dari teks prosedur. Dia menggunakan kalimat seperti apa. Nah, itulah yang nantinya akan kita pelajari pada hari ini. Lalu, langkah-langkah dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini, seperti biasa kita akan melakukan kegiatan tanya jawab. Kemudian nanti kita akan melakukan kegiatan diskusi. Kemudian setelah diskusi nanti kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Setelah itu ada melakukan asesmen atau soal evaluasi yang Bapak berikan nanti di akhir pembelajaran. Baru nantinya kita sama-sama menutup pembelajaran itu dengan menyimpulkan apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Nih, silakan kalian perhatikan bahan ajar yang Bapak bagikan ini. Dibaca dulu, kemudian baca bagian setiap dari keterangan ini. Nanti kita ada kegiatan tanya jawab dari hasil yang kalian amati. Silakan dibaca terlebih dahulu. Oke, ini teks prosedur cara membuat pernah membuat di rumah kan? Nah, ini biasanya disajikan di hari-hari Lebaran. Mungkin orang tua kalian pun pernah membuat dan kalian pun pernah melihat atau menyantap atau merasakan dodol ini. Nah, di sini ada sebuah teks prosedur yang sudah pada bagian ciri bahasaannya. Ada berapa ciri kebahasaan di sini? Ada 4. Dari yang pertama apa? Ya, kalimat perintah. Yang kedua, kata pasif. Yang ketiga, ya ada konjungsi temporal. Yang keempat, kalimat satuan atau hubungan. Yang kelima, ya kalimat syarat atau larang. Dari yang kalian baca tadi ada 5 ciri bahasa dari sebuah teks prosedur. Yang pertama ada kalimat perintah. Di sini kalimat perintahnya dia menggunakan kan.
Ya, ada akhiran kan. Sini teks yang pertama, campurkan tepung ketan. Ada kata campurkan, itu adalah kalimat perintah. Kedua, ada kata oleskan. Yang ketiga ada kata bungkuslah. Nah, itu adalah ciri dari kalimat perintah. Berarti ada akhiran kan. Ya. Ciri yang kedua apa? Kata apa? Kata pasif. Di sini cirinya harus diawali di. Kita lihat, dicintai banyak orang. Itu kata apa? Pasif. Kalau kata aktifnya apa? Mencintai. Jadi beda kata pasif dan kata aktif. Kata pasif tadi harus diawali huruf ya, awalan di. Jadi kata dicintai itu kata pasif. Apalagi ditemui, kata pasif. Kalau kalimat pasif aktifnya ya, menemui. Ketiga, digulung. Kalau kata aktifnya gulung, kata pasifnya digulung. Kemudian apa lagi? Dibuang. Kata pasif, kalau aktifnya menuang. Menuang boleh saja. Kemudian yang lima, disajikan, disantap. Nah, berarti ada dua di situ dalam satu kalimat. Ini di dalam kalimat itu ada penggunaan kata pasif. Pokoknya cirinya itu yang diawali awalan di, itu kata pasif. Kemudian ciri kebahasaan yang ketiga, konjungsi temporal. Apa kemarin konjungsi? Kata kata hubung. Jadi nama lain konjungsi itu kata hubung. Artinya dia menghubungkan satu kalimat yang lain. Lalu konjungsi temporal itu apa? Itu kata hubung yang menunjukkan urutan waktu atau langkahnya. Misal, kemudian kan, kemudian lagi, kemudian ada kata setelah itu, setelah itu juga. Jadi banyak. Selain kemudian apa saja? Setelah itu, habis itu apa lagi? Selanjutnya, apa lagi? Konjungsi. Ya, seterusnya, apa lagi? Harusnya tidak. Itu konjungsinya itu berisi tentang langkah-langkah. Kemudian, setelah itu, selanjutnya, nah itu adalah konjungsi temporal. Yang keempat apa? Ya, kalimat satuan atau ukuran yang berbentuk angka. Di sini apa? 5 lembar daun. Ada angka 5 lembar. Berarti itu berupa satuan. Kemudian ada kurang lebih 3,5 jam. Itu berarti berkaitan dengan ukuran. Jadi memasak itu harus minimal 3,5 jam. Kemudian kita menggunakan 5 lembar daun. Untuk 5 lembar daun pandan. Nah, itu berarti ada kata satuan dan ukuran. Kalimat saran atau larangan dia menggunakan kata jangan. Jadi kalau kalian melihat di dalam teks prosedur itu ada kata jangan, berarti itu adalah kalimat saran atau larangan. Saran bahwa maksudnya berarti menyarankan pembaca agar jangan melakukan atau mengikuti langkah seperti itu. Misalnya, jangan memasukkan air terlalu banyak. Berarti kita dilarang untuk memasukkan air dengan banyak. Jangan mengaduk air itu saat mendidih misalnya. Berarti itu juga kalimat saran atau larangan. Oke. Jadi ada berapa tadi? Struktur ciri kebahasaan? Ada 5. Oke, kelompok 1. Apa yang pertama?
Kalimat perintah. Ada kalimat perintah. Menggunakan apa? Kata kan. Ya, contohnya itu campurkan, masukkan. Oke, kelompok 3. Yang kedua apa? Kata apa? Spasi diawali apa? Awalan di, misalnya disantap, disajikan. Oke, kelompok 2. Apa yang ketiga? Konjungsi dan contohnya seperti apa? Kemudian apa lagi? Selanjutnya, setelah itu tuh. Oke, kelompok 4. Apa yang keempat? Ya, kalimat satuan atau berbentuk apa? Ya, berbentuk angka. Misalnya contohnya 5 lembar daun, 10 cabai, misalnya 2 buah siung bawang putih. Nanti berbentuk ukuran atau satu. Dan yang terakhir kelompok 5. Ya, kalimat saran atau larangan. Banyak dia menggunakan kata jangan. Nah, itu harus kalian ingat. Jadi ada 5 struktur atau ciri kebahasaan dari teks prosedur. Bahan ajarnya kalian tetap gunakan karena ini berkaitan dengan tugas besar. Oke, silakan tulis nama kalian dan nama kelompok. Dimana kata pasti dipisah sendiri, dimana kata satuan dipisah. Dimana dipisah penyebabnya? Ingat, ada kartu kata kalimat yang bukan jawabannya. Jadi harus kalian perhatikan, Pak. Ya. Kalau sudah langsung ditulis nama kerjanya. Sama seperti Ciro, kalian belum nulis. Mulai menulis. Nah, kerja sama. Langsung tulis saja.
beri tanda koma. Jadi setiap kelompok nanti maju ke depan, bacakan hasil diskusi kalian terkait dengan ciri bahasa dari masing-masing setiap bagian itu. Nah, kelompok lain silakan kalian tanggapi hasil diskusi kelompok teman kalian. Apakah ada yang kurang atau yang mereka tentukan itu salah, Pak? Nah, ini yang kalian tanggapi nanti. Oke. Siapkan 1 sampai 2 kilogram daging ikan. Oke, ada tidak? Ada Pak. Apa tadi? Siapkan ya 1 sampai 2 kilogram. Ada? Kata perintahnya apa? Siapkan. Oke, yang kedua lanjut Anggun. Setelah siapkan ini baca lagi. Masih kalimat perintah ya. Pindahkan. Ada lagi? Apa lagi? Kelompok suci apa? Siapkan. Siapkan. Kelompok lain ada lagi? Diamkan Pak. Ya, diamkan. Berarti ada kurang lebih 4 kalimat perintah. Ada tadi siapkan, diamkan, pindahkan. Ya, berarti kelompok Anggun masih kurang bagian kalimat perintah. Nah, dihidangkan, ada tidak? Ada Pak. Yang ketiga, Disantap. santap. Ready. Selanjutnya apa? Dinikmati. Dinikmati, ada? Oke, ada kata tadi kemudian campurkan apa? Depan. Ada kata setelah itu bentuk bulat memanjang, ada? Ada Pak. Ada kelompok yang tidak memasukkan kalimat itu? Ulangi lagi tadi apa? Budi? Ada yang tidak memasukkan kalimat itu? Ada masak, ada tidak? Ada Kata Pak. kemudian. Ada Pak. Kelompok Dani ada, kelompok Naomi. Kelompok Naomi harus kalian masukkan karena itu adalah konstruksi temporal. Ada kata apa? Ya. Kata satuan ukurannya pada kata 4 sampai 5 Ada yang tidak memasukkan? Kelompok mana? Ada Pak. Ada Pak. Ada kelompok. Berdasarkan diskusi ini berarti 5 struktur ciri kebahasaan prosedur A ada. Lengkap atau tidak? Ciri kebahasaannya lengkap walaupun tidak sama bentuk jumlah kalimatnya. Contoh tadi kalimat saran atau larangan hanya ada 1 kali, tapi kalimat yang lain bisa lebih dari 2 atau 3 kali kalimat. Dan kalimat kata fasih tadi juga cuma kembali banyak. Nah, untuk kelompok yang tadi ada kurang yang tidak dimasukkan, jadi harus diperhatikan lagi. Untuk kelompok suci, kelompok Anggun, jadi ada kalimat yang tidak dimasukkan kan? Padahal itu bagian dari ciri kebahasaannya. Jadi silakan diperhatikan lagi, diingat lagi. Ya, jadi yang telah kalian kerjakan tadi itu sudah cukup baik. Kalian sudah cukup lengkap memasukkan bagian-bagian ciri kebahasaannya. Kemudian kalimat yang kalian tulis juga sudah sesuai. Jadi ada tadi kan bagian yang tidak masuk. Sengaja Bapak memberikan mengecoh. Ada kata aktif yang Bapak masukkan tadi. Tapi tidak kalian tulis. Berarti kalian sudah paham. Tidak termasuk ke ciri bahasa teks. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Untuk penugasan kita hari ini untuk mengetahui kompetensi atau kemampuan yang telah kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini. Silakan kalian tulis utama kelas. Ini ada soalnya. Langsung kalian silangkan saja pada bagian ABCD-nya. Kalian anggap jawabannya.
Oke, nomor 1. Judul teks prosedur di atas adalah apa jawaban kalian? Apa? Cara membuat kulit lumpia. Ya, jadi jelaskan langkah-langkahnya, bukan membuat ikan asin, bukan membuat kerupuk basah, bukan membuat bubur. Nomor 2. Kalimat larangan terdapat di kalimat yang lain. Apa kalimat larangan? Jangan. Berarti pada kalimat nomor berapa? 2. Berarti jawabannya B. Nomor 3. Kalimat satuan ukuran. Ayo, kalimat satuan ukuran seperti apa? Berbentuk angka. Berarti kalimat berapa yang ada bentuk angka? Tiga. Berarti jawabannya C. Yang keempat, kalimat konjungsi temporal. Apa jawabannya? Ya, D. Ada yang atas selanjut. Yang berikutnya nomor 5, kalimat perintah. Ya, kalimat perintah pada kalimat peta sama kata panas. Nomor 6, kalimat larangan. Apa Yudi? Ya, kedua, jangan menggunakan api yang besar. Ada kata jangan. Kata-kata yang bermakna perintah yang mana? Nomor 7. Kata perintah. Ya, jawabannya C. Panaskan, ambillah, lukislah. 8. Kalimat larangan terdapat pada kalimat mana? Ya, jawabannya B. 9. Dari yang disebutkan di atas yang termasuk jenis alat. Yang mana alat? Ya, yang 4. Cetakan itu alat kan? Yang mana alat yang nomor 10? Termasuk jenis bahan. Yang mana? Ya, jawabannya A. 1, 2, dan 3. Dapat disimpulkan dari pembelajaran kita hari ini, kita mempelajari apa? Ciri kebahasaan teks prosedur. Ada berapa ciri kebahasaan? 3. Yang pertama apa? Kalimat perintah. Yang kedua? Kata apa? Yang ketiga? Konjungsi temporal. Yang keempat? Kalimat satuan atau bahan. Yang terakhir? Kalimat saran atau bahan. Jadi itu ciri kebahasaan teks prosedur yang telah kita pelajari pada hari ini. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari bagaimana membuat sebuah teks prosedur. Jadi pada pembelajaran berikutnya kita sudah belajar bagaimana membuat sebuah teks prosedur dengan tepat berdasarkan struktur dan ciri kebahasaan. Itu akan kita pelajari pada pertemuan berikut. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita akhiri dengan berdoa. Ketua kelas silakan bikin temannya berdoa.
Selamat pagi.